Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, terakhir Pak Hafiz buat video itu hari Kamis ya. Hari Kamis, sekarang sudah hari Senin. Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematik karena dari hari Jumat dan Sabtu kemarin sudah ada tugas dari guru lain ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran tematiknya. Yuk, sambil disiapkan bukunya tematik masih di tema 1, disiapkan buku tema dan alat tulisnya. Kita lanjutkan. Kemarin sampai halaman aturan sebelum makan ya. Sebelum dan sesudah makan halaman 41. Berarti sekarang halaman 42. Nih, halaman 42 di situ ada gambar. Ayo berlatih. Ada gambar peternakan sapi. Ada gambar susu bubuk, susu UHT. Terus ada juga peternakan sapi, itu sapinya sedang diperah, diambil susunya, dan juga ada pengemasan susu. Nah, berarti ini adalah beberapa gambar tentang pemanfaatan sapi yang diambil susunya. Di situ ada cerita, tak bacakan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi ya. Susu yang sudah langsung siap diminum, bisa dibeli di warung-warung, di Indomaret, Alfamaret. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di situ ada tabel, perhatikan tabelnya. Perusahaan A itu dalam 1 bulan itu menghasilkan 1.200 kotak. Ini 1.200 kotak. Kita lafalkan bersama-sama ininya, ini ke bawah ya. Ini berapa ini bacanya? 1.200. Yang nomor 2 3.000 kotak. Yang nomor 3 4.800 kotak. Gambar yang keempat 3.250. Dan yang terakhir 2.200. Itu adalah jumlah susu kotak yang dihasilkan beberapa perusahaan. Terus sebelahnya halaman 43, di situ ada pertanyaan. Yuk kita jawab bersama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Oke, berarti kalian lihat di sini tabelnya 1 sampai 5 ini paling banyak yang mana ini? Yang mana? A, B, C atau D atau E? Ini paling banyak adalah yang kita lihat depannya dulu. Kemarin sudah diajari depannya ini 1, 3, 4, 3, 2. Paling banyak adalah 4. Berarti yang paling banyak adalah perusahaan C. Bisa kalian jawab di sini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Bisa kalian jawab perusahaan C ya, yang C yang ini. 4.800. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Nah, kalau tadi paling banyak, sekarang yang kita cari yang paling sedikit. Sama, dia dulu depannya 1, 3, 4, 3, 2. Paling sedikit adalah 1. Berarti perusahaan A. Bisa kalian jawab di sini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Perusahaan A. Yang A paling sedikit, yang C paling banyak. Nah, itu tadi mencari jumlah produksi susu yang paling sedikit dan paling banyak. Sekarang ternyata selanjutnya adalah pertanyaannya adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Dan ya, berarti dua-duanya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah susu. Jumlah berarti harus dijumlah. Penjumlahan itu adalah tambahan. Nah, yang ditanyakan adalah jumlahnya perusahaan A dan D.
kita lihat yang A 1200, yang D 3250. Karena yang ditanyakan adalah jumlah keduanya, berarti harus kita tambah. Yuk, kita tambahkan perusahaan A. Berapa tadi? 1200. Perusahaan yang D 3250. 3200. Karena pertanyaannya adalah berapa jumlah, berarti harus ditambah. Di jumlah itu ditambah ya, bukan dikurangi. Oke, sudah bisa ya. 0 tambah 0, 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 5 ya, karena ini penjumlahan. 0 tambah 5 tetap 5. Beda kalau pengurangan, 0 dikurangi 5 nggak bisa pinjam depannya. Atau nanti ini masih penjumlahan dulu. 2 tambah 2 4. 1 tambah 3 juga 4. Nah, ini adalah jumlah dari perusahaan A ditambah perusahaan D. Berarti ini adalah A tambah D, itu jumlahnya ini 4000. Dibaca ya, 4450. Nah, oh ini ada. Di sini ada ternyata. Oke, ini ya, tak bacakan. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Ingat, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah, berarti adalah penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Perhatikan. Tempatkan sesuai nilai tempatnya, lurus ya. Nah, satuan dengan satuan, nah, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jangan sampai salah, karena kalau menulisnya salah itu jumlahnya pasti salah. Contoh, nah seperti ini toh, ditambah berapa tadi? 3250. Nah jangan lupa ini kasih titik, karena kalau titiknya hilang pusing nanti. 3250 gimana nulisnya? Di sini. Ya kan sama Pak, ini 1200 3250. Tapi kalau tidak urut, nanti setelah dijumlah pasti salah. Pasti salah ya. Harus urut. Nah, 3, 2. Urutnya dari belakang, yang belakang harus rata. Misal di depan ada tambahan angka, ya di sini berarti ya. Di sana urutnya di belakang, bukan urut di depan. Dari belakang ini, nah ini pasti nanti jawabannya betul. Oke, itu tadi adalah cara menjumlahkan bersusun ya, penjumlahan dari perusahaan A dan perusahaan D. Sekarang baliknya halaman 44. Halaman 44 ada pertanyaan yang kurang lebihnya sama, penjumlahan dari dua perusahaan. Yang nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Perhatikan, perusahaan A dan B. Yang A berapa? 1200. Perusahaan yang B 3000. Berarti sebelum kalian menjawab, kalian tulis dulu jumlahnya, jumlah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Seperti ini, bentar. Nah, kalian tulis seperti ini dulu. Berapa jumlah susu kemasan kotak
perusahaan A dan B. Ini yang perusahaan A 1.200, perusahaan B 3.000. Kalian tulis dulu angkanya sama dengan kemudian nanti jawabannya ya, jangan langsung jawabannya toh. Terus ininya bersusun, kalian bisa kerjakan ini bersusun seperti ini di buku lain, boleh di buku, boleh di kertas coret-coretan boleh. Untuk yang di buku tema cukup kalian isi angkanya berapa terus sama dengan jawab. Nomor 2 sama ya, B dan E. Perusahaan B 3.000, perusahaan E 2.200. Nah, sama, kalian tulis dulu ininya, baru kalian hitung. Nomor 3, 4, 5 juga sama seperti itu ya. Oke, dikerjakan, boleh di pause dulu. Oke, yang sudah kita lanjutkan. Selanjutnya ke pembelajaran 6 halaman 45, sebelahnya di situ ada gambar keluarga Edo. Sekarang keluarga Edo. Amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Sikap baik berkaitan dengan gambar tersebut. Contoh ini, contohnya adalah keluarga Edo sedang berkumpul bersama untuk makan. Tapi bukan cuma ceritakan tentang makan, tapi ceritakan juga tentang kebiasaan baik yang ada di sini. Kita lihat sebelum makan berdoa, harus cuci tangan. Lah ini ada penjelasannya. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, itu gambarnya sedang makan. Kalian ceritakan manusia butuh makan dan kebiasaan-kebiasaan baik apa ketika bermakan, sebelum dan sesudah makan. Lah baliknya sekarang, kalau ini kalian kerjakan sendiri. Gambarnya sudah ada, kalian jelaskan. Gambar yang pertama, ciri, kira-kira ini apa ini? Ciri makhluk hidup apa ini? Gambar yang pertama, keluarga Siti. Siti, Mama Siti, Papa Siti, Siti, ini adiknya Siti nih, Ali namanya. Kira-kira apa ini? Ini adalah kasih tahu ciri makhluk hidupnya, nanti kalian ceritakan sendiri ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar ciri makhluk hidup, yaitu bergerak ya. Jadi ini sedang jalan-jalan ya. Bisa kalian ceritakan jalan-jalan. Jadi manusia makhluk hidup itu bergerak. Kalian di sini makhluk hidup bergerak. Kemudian kalian ceritakan hal positif apa yang ada di gambar ini. Kalian ceritakan keluarganya Siti jalan-jalan pagi atau sore hari di mana supaya sehat. Terus jalan di sebelah mana, di jalan bertemu dengan apa, bisa kalian ceritakan hal-hal baik yang dilakukan ketika bergerak atau jalan-jalan di sini. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, Beni. Beni ngapain ini? Beni terkena sinar matahari langsung, maka sikap Beni adalah refleksnya atau menanggapi rangsangnya. Beni adalah menutup mata, silau ya. Nggak cahaya matahari langsung itu kalau kena mata silau lah. Berarti gambar yang kedua adalah makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemudian kalian ceritakan ini Beni sedang apa ya. Beni sedang jalan-jalan atau bermain, kemudian terkena sinar matahari langsung. Beninya wah langsung menutup matanya karena silau. Pagi atau sore Beninya mau kemana, silahkan kalian ceritakan ya, karena ini kotaknya panjang 1, 2, 3, 4, 5, paling sedikit 5 baris semua. Yang ini juga paling sedikit 5 baris, jangan cuma diisi 1 baris ya, mana-mana masih banyak tempatnya. Paling sedikit kalian ceritakan 5 baris. Gambar yang ketiga ini adalah keluarga besar, keluarganya Udin ya.
Ini keluarganya Udin, ini Udin. Udin, Papa Udin, ini kakek, ada kakek nenek, ada sepupu, saudara, paman, Pak D, Bude. Ini keluarga besarnya Udin. Nah, kalian ceritakan. Berarti ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak, ya, punya keluarga, punya anak, punya saudara. Tuh, berkembang biak. Kalian ceritakan makhluk hidup berkembang biak. Kemudian kalian ceritakan keluarganya Udin, siapa yang kalian lihat. Boleh kasih nama sendiri, sedang apa, sedang berkumpul, sedang silaturahmi, kalian ceritakan sendiri ya tentang keluarga Udin. Sama ya, yang ini dan ini juga paling sedikit 5 baris. Ini masih banyak tempatnya. Gambar terakhir, keluarga Lani. Sekarang keluarga Lani, ini Lani dan keluarganya. Papa, Mama, ini Lani, ini adiknya ini. Ling-ling. Adiknya Ling-ling. Lani, Ling-ling. Ling-ling. Oke, kalian ceritakan. Berarti ini sedang apa ini? Ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Ini ceritanya bernafas ya, menghirup udara segar di luar. Kalian tulis dulu makhluk hidup bernafas. Kemudian kalian ceritakan hal positif dari gambar ini. Keluarga Ling-ling sedang apa? Sedang di mana? Kapan? Pagi atau sore? Ya, udaranya seperti apa? Segar atau tidak? Kemudian sehat atau tidak? Nah, bisa kalian ceritakan di sini sama paling sedikit 5 baris. Terus bawahnya tak bacakan, disimak. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan. Makan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ini berolahraga ya. Maka kalau ada tugas dari Pak Rizky dikerjakan ya, karena itu juga berolahraga. Rasa syukur kita menjaga kesehatan tubuh juga termasuk syukur kepada Allah, nikmat yang kita terima. Baliknya 48. Oh, masih lanjutannya ini. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Oke, perhatikan yang punya kakak, punya adik, jangan bertengkar, harus sayang dengan keluarganya. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Di rumah jangan lupa sholatnya sudah kelas 3, sholat 5 waktu. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemarin apa bunyinya Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sama makhluk hidup, ingat, makhluk hidup bukan cuma manusia, terhadap hewan dan tumbuhan juga harus sayang. Sudah, jangan jalan-jalan, jangan mati daun sembarangan lagi. Ya, dengan peliharaannya, hewan peliharaannya juga harus sayang. Itu karena juga ciptaan Allah, itu termasuk pengamalan Pancasila, sila yang pertama, bersyukur. Amati gambar ikan berikut. Oh, ini kan apa? Ini kan dori. Kan dori. Ada gambar ikan ya di bawah ya. Tapi ini ada tambah-tambahannya ikannya, ada soalnya di situ. 4.000 tambah 900. Nah, ini perhatikan. Ini 4.000 tambah 900. Perhatikan. 4.000 tambah 900. Nulisnya dari belakang. Nah, ingat urut dengan nilainya, tempatnya. Kalau ini pasti betul. Nah, jangan sampai kalian nulisnya seperti ini. Loh, ini kan 900 Pak, kan sama. Kalau ini dijumlah pasti salah. Ingat dari belakang ya.
jangan rata di depan tapi ratanya di belakang, karena 900 nolnya 2 berarti harus nah ini baru betul seperti ini ya, belakang, rata di belakang. Oke, perhatikan ya, ini kadang sering salah ini. Nah, coba kalian kerjakan itu. Ada beberapa soal di ikannya. Lah terus apa ini hubungannya dengan ikan? Loh ini nanti diwarnai, tak bacakan. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Loh, setelah dijumlahkan dijawab, kalian jawab di sini. Kalian cari yang lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000 kalian warnai dengan warna merah ya, boleh pakai krayon, pensil warna, spidol, terserah. Merah ya, yang lebih dari 5.000 warnanya merah. Terus warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Kalau di atas 5.000 warnanya merah, kalau yang di bawah 5.000 warnanya kuning. Terakhir, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000, khusus yang kalau jawabannya ada yang 1.000, walaupun 1.000 itu di bawah 5.000 ya, tapi kalau 1.000 pas itu kalian warnai dengan warna biru. Oke, tak buatkan skala. Gitu ya. Ya, kalau ingat di atas 5.000, di atas 5.000 itu adalah warnanya merah. Merah. Ya. Kuning itu untuk 5.000 ke bawah. Yang di sini kuning. Tapi untuk pas di 1.000, kalau 1.000 persis itu adalah biru. Ya. Nah, di atas 5.000 itu merah, 5.000 ke bawah itu kuning, tapi kalau pas 1.000 itu adalah biru. Terus nanti Pak Hafiz minta difoto ya, yang ini sudah diwarnai, sudah dikerjakan, sudah diwarnai. Nanti minta mama, minta papa difoto, nanti diupload di Google Drive. Pak Hafiz mau lihat ya, bukan cuma jawabannya betul, warnanya juga betul, terus mewarnainya yang rapi ya. Nanti yang sudah mengerjakan tak kasih bintang seperti biasa ya. Dikerjakan, dijumlah dengan benar, diwarnai yang rapi, nanti difoto, minta difoto, diupload di Google Drive kalian. Setelah ini tak lihat, tak siapkan foldernya untuk yang hari ini. Oke, itu dulu untuk pembelajaran tema hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, sampai bertemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.